juga harus selalu mendapatkan informasi baru atau wawasan baru, kita bisa menerimanya dengan baik. Kandungan informasi yang mungkin kita bisa cari, atau banyak pengetahuan yang didapat dengan internet juga, itu akan mengembangkan pola pikir kita. Ya. Do you have any feedback? Saya pikir cukup baik, karena memang itu kalau digunakan untuk mencari informasi yang mengembangkan diri atau pikiran kita, itu banyak banget yang kita dapat dari situ. Sangat positif sekali. Okay. Is it okay? Or okay? Second question, please. Gini ya Mbak, kalau menurut Anda sendiri, kita May I know your name, ma'am? Tasi Kurniasi. Tasi Kurniasi, okay. Kalau kita datang di Taiwan sebagai BNI ya. Iya. Sedangkan BNI itu kalau pagi sampai malam itu ada jam kerja gitu. Iya. Kalau sebagai laupan atau majikan itu melarang pekerjanya untuk bisa kayak online gitu kalau belajar gitu. Terus gimana cara mengatur? Nah, karena waktu begini, waktu kita kerja, ya kita kan sebagai PMI ya, tentunya kita waktu kerja sebenarnya kita nggak pasti. Maksudnya kita harus 24 jam standby gitu ya. Kadang kan majikan menyuruh kita setiap saat, nggak malam, nggak siang, atau kapanpun saat itu gitu. Jadi pokoknya intinya kita harus mengerjakan pekerjaan dulu. Kita harus selesaikan semua. Nah, setelah ada waktu luang, atau misalnya setelah selesai pekerjaan semua udah beres, kita bisa gunakan untuk waktu belajar. Sedangkan untuk pekerjaan setiap hari kita, biasanya mungkin kita bisa menyelesaikannya antara pagi sampai siang, terus sampai malam sekitar jam 8 seperti itu. Nah, setelah itu kan mungkin waktu kita untuk istirahat, atau apa itu namanya, meskipun kadang-kala mereka menyuruh kita mengerjakan yang lain, tapi di antara waktu kita luang itu kita harus pergunakan dengan baik untuk belajar. Any feedback? Jadi kan ada aja BNI yang dilarang sama majikannya. Kamu tuh nggak boleh bawa HP. Kamu tuh nggak boleh, apalagi itu online gitu. Pengetahuan majikan itu bisa aja kita dipulangkan. Atau mungkin itu kan tergantung majikannya lain tergantung majikan masing-masing gitu ya. Iya. Nah, sebelumnya gini, sebelum kita mempunyai laptop atau itu, kita harus sepengetahuan atau izin majikan kita. Soalnya fasilitas yang mereka punya, maksudnya kita juga menggunakan listrik majikan juga kan? Iya. Jadi kita juga harus minta izin terlebih dahulu untuk menggunakannya, untuk membeli sarana yang kita inginkan seperti laptop atau semisalnya. Kalau HP mungkin nggak ngomong juga nggak apa-apa ya, tapi asalkan kita juga iya, asalkan kita bisa menggunakannya dengan baik. Maksudnya waktu kita bekerja kayak gitu, diusahakan sebisa mungkin jangan menerima telepon. Pokoknya ya apa itu ya pinter-pinternya kita lah. Okay, so thank you very much for the presenter and also for the classes. Thank you very much. Ya. Baik, terima kasih. Makasih banget ya Mbak Dia. Oke. Baik, teman-teman, sebenarnya ketika menjawab pertanyaan yang terakhir, kita kaitkan ya, coba kita kaitkan sama teori manajemen yang sudah kita bahas. Sebelumnya kan kita sudah membahas ini nih, bahwa di dalam level manajemen itu ada perbedaan antara level atas, tengah, sama bawah, begitu kan. Dan kemudian dari teman-teman kemarin kita juga sudah membahas bahwa memang ada perbedaan tugas antara yang level atas, level tengah, dan level bawah. Kalau di buku di dalam modul kita ada perbedaan pekerjaan yang strategik sama pekerjaan yang operasional, betul kan? Ada kotak di situ, terus ada garisnya, red gitu. Ayo yang sudah ketemu bilang halaman berapa? 1.17, silahkan dibuka. Yang belum dibuka dipaksa supaya segera tidak perawan bukunya. Ya kan? Di situ kita menemukan bahwa memang ada perbedaan tugas antara
manajer level puncak, menengah, dan manajer lini pertama. Yang atas lebih ke administratif atau berbau strategik, sedangkan yang dikasihkan ya di pertanyaan yang terakhir ada laupan yang memang tidak mengizinkan. Nah sekarang teman-teman jadi tahu alasan mereka tidak mengizinkan karena mereka berpikir berdasarkan tataran administratif, tataran strategik, takut mengganggu waktu Anda, takut menurunkan produktivitas kerja Anda gitu kan, takut kerjaannya jadi tidak beres begitu. Sedangkan teman-teman sendiri berada di tataran yang ada di bawah atau non-managerial employees begitu, yang menghadapi tugas yang terkait dengan pekerjaan operasional. Jadi kalau kemudian mau ngobrol atau mau kemudian berkomunikasi, membangun komunikasi dengan manajer level atas, teman-teman kemudian menyatakan bahwa saya tetap harus punya HP, karena saya harus berkomunikasi, karena saya mau ketemu sama teman saya, karena saya mau kelas, atau teman-teman bisa berkomunikasi, saya punya laptop dengan tujuan supaya saya lebih pinter, sehingga nanti kalau saya lebih pinter, saya bisa lebih membantu Bapak dan Ibu. Nah, beda kan ketika Anda berargumentasi, karena di sini Anda kemudian tahu bahwa tujuan mereka melarang itu karena berkaitan dengan tujuan administratif, tujuan strategik, takut terganggu produktivitas. Nah, ketika kemudian teman-teman memang akan menyampaikan ke mereka bahwa laptop itu merupakan satu kebutuhan, tunjukkan bahwa kebutuhan itu bukan karena saya, tapi karena ketika saya bisa mendapatkan itu, saya bisa meningkatkan produktivitas saya lebih baik. Ya kan? Produktivitasnya itu nanti macam-macam. Kalau yang mungkin bekerja di pabrik ya, kalau saya dapat laptop itu paling tidak kemudian Bapak kan sering ngasih kerjaan saya yang saya nggak tahu gimana caranya. Ya saya kemudian bisa search di YouTube. Gimana ya caranya mengoperasionalkan mesin itu. Karena kan kadang-kadang di YouTube kan ada. Sehingga kemudian itu klop sama yang ada di pikiran dia. Karena pikiran dia itu semata-mata selalu terkait dengan produktivitas, terkait dengan kajian-kajian strategik dan juga kajian-kajian administratif. Kalau yang kemudian bekerja di rumah nggak boleh gitu karena mungkin nanti amanya, kakeknya, neneknya jadi kemudian terbengkelai, tidak diurusin begitu. Ya sampaikan bahwa saya tetap bisa merawat mereka dengan baik, bahkan saya kemudian bisa belajar loh cara untuk menterapi supaya kakinya bisa lebih baik. Dicek di YouTube kan ada. Kemudian ada website yang menyediakan cara mengatasi sakit tulang belakang, bubuknya di sini dikasih bantal. Nah, gitu-gitu harus ditunjukkan kepada teman-teman karena kita sedang bicara dengan orang-orang yang berada di tataran strategik, yang berada di tataran administratif. Itu aja ya penekanan kalau kita mau mengkaitkan dengan bidang manajemen. Nah, hal-hal semacam ini bisa Anda tuliskan di dalam tugas Anda. Jadi aplikasi itu maksudnya semacam ini. Anda belajar konsep, kemudian Anda aplikasikan. Itu deskripsi, kalau kemudian mau loncat lagi analisis, kemudian Anda loncat lagi kepada aspek sebaiknya semacam apa. Untuk yang menuju yang lebih baik itu, caranya bagaimana? Itu saya tunggu dari tugas-tugas Anda selanjutnya. Tanpa menunda waktu, presenter yang kedua, silahkan, mau siapa dulu? Mbak Tasih dulu? Mbak Tasih dulu apa Mbak Yusni mau lihat-lihat dulu kok tadi. Kan Mbak Tasih sama Mbak siapa Mbak? Sorry namamu. Mbak Friska. Oke, Mbak Tasih sudah kirimkan file PowerPoint belum? Udah ya, sip, tak cariin. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedengeran nggak, saudara-saudara? Silakan. Boleh minum, boleh makan. Bu, kalau yang kena. Iya, begini. Di sini. Nah, Oh, ini yang oke ya. buat aja. Boleh minum, boleh makan. Kalau bisa bagi-bagi lebih baik. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Tasih Kurniasi. Menjelaskan ini PowerPoint-nya penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai contohnya, berarti contoh kita masing-masing ya pribadi. Kalau saya, boleh yang nextnya mana Bu? Yang nextnya pakai tunnel saya. Oh, pakai tunnel sendiri juga boleh. Nah, itu penjabaran sederhana tentang manajemen. Mungkin dalam arti manajemen kalau yang ada di buku manajemen adalah aktivitas merencanakan,
mengorganisasi, mengontrol dan memimpin ini nih.